Anda kembali bersama kami di Sapa Manado dan kita sudah masuk ke segmen perbincangan dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang cukup menarik namun kurang umum diperbincangkan di kalangan masyarakat. Topiknya adalah kusta di sekitar kita, kenali, cegah, dan dukung penderitanya. Narasumber saya pagi hari ini ada Dr. Yudit Yapari, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Selamat pagi dok, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Salam sehat. Dokter Yudit ini sehari-hari berhadapan dengan pasien kulit ya. Mungkin nggak banyak dok orang yang di luar sana, khususnya orang Manado, Sulawesi Utara ini yang mendengar ada orang yang mengaku, oh saya kena penyakit kusta. Pertanyaannya ada atau tidak penyakit ini di masyarakat Sulawesi Utara dok? Baik. Kalau di dunia itu Indonesia menempati urutan ketiga kusta. Terbanyak dok? Terbanyak. Wow. Jadi yang pertama itu di India, kemudian yang kedua Brasil dan Indonesia. Nah, angka kusta ini terus meningkat. Kemudian pemerintah di Indonesia melakukan program eliminasi kusta. Itu pada tahun 2000 angka prevalensinya itu menurun. Jadi pada tahun 1981 itu masih sekitar 5 per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2000 dia menurun jadi 0,9 per 10.000 penduduk. Nah, pada tahun 2021 setelah itu tetap menjadi masalah di Indonesia karena setiap tahunnya selalu terdapat kasus baru, ditemukan kasus baru di Indonesia. Nah, kusta itu sendiri kalau di Sulawesi Utara ya, itu memang penderitanya sering didapatkan di rumah sakit ya, di rumah sakit dan juga mungkin di puskesmas fasilitas layanan kesehatan yang terdekat toh. Nah, kusta itu sendiri adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae yang itu menyerang di kulit, kemudian di saraf dan juga bisa mengenai organ. Nah, kusta itu sendiri di Sulawesi Utara ini bisa dikatakan cukup banyak juga ya, terutama di daerah-daerah yang seperti di Likupang itu banyak penderitanya di situ. Mungkin di puskesmas yang bisa datanya cukup lengkap di sana. Terkait angka ya dok? Iya, terkait angka. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang paling tinggi itu di Papua Barat. Di Indonesia Timur, Papua Barat yang menempati urutan tertinggi. Oke. Sebelum kita lebih mendalam, mungkin kita perlu tahu dulu karena ini kan sumbernya adalah bakteri ya dok. Iya. Dari mana bakteri ini dan ada mungkin kita dapat temukan di mana? Mungkin ada di hewan atau di mana agar kita juga dapat tentunya mengantisipasi. Gitu. Iya. Jadi kuman Mycobacterium leprae ini itu bisa didapatkan di hewan seperti armadillo dan juga dari manusia. Jadi dari manusia itu biasanya kita dapatkan lewat droplet ya, ditularkan lewat droplet. Iya, jadi percikan cairan. Misalnya pada saat penderita yang tidak diobati kustanya, dia batuk atau bersin. Nah, itu percikan itu mengandung kuman Mycobacterium leprae dan bisa menularkan ke orang yang terkena percikan itu. Oke, baik. Kemudian kalau tadi sempat berbincang pas off air dengan dokter, gejalanya mirip-mirip dengan penyakit kulit yang ada juga yang maksudnya penyakit kulit lain begitu dokter. Oh, iya. Apakah ada gejala spesifik yang bisa kita langsung menyimpulkan bahwa ini adalah penderita kusta atau tidak bisa dok? Harus diperiksakan gitu. Jadi kusta itu memiliki tanda-tanda utama, yaitu yang pertama bila kita menemukan orang dengan bercak putih atau kemerahan, biasanya disertai dengan mati rasa atau hilangnya sensibilitas. Nah, kemudian pada pemeriksaan kita juga bisa temukan itu adanya penebalan saraf di dekat bercak-bercak yang ada di kulit. Nah, itu biasa ditemukan penebalan saraf seperti itu. Ya. Jadi kalau orang awam itu melihat saja begitu, nggak bisa langsung menyimpulkan ya dok? Harus dicek ke dokter? Iya, mesti diperiksa kembali ya, karena dia dikatakan ini penyakit kusta ini the great imitator.
Artinya banyak penyakit kulit yang menyerupai, Oke. seperti penyakit panu, Ya. menyerupai psoriasis, itu juga menyerupai. Nah, Eksim juga, Dok? Tadi eksim kayak- juga bisa, itu juga menyerupai. Cuma pada pemeriksaan fisik kita bisa dapatkan itu mati rasa pada bercak. Nah, itu biasanya tanda-tanda kusta. Oke. tanda-tanda Jadi dirasakan mati rasa di sekitar bercak. Iya, begitu jadi ya, Dok? pemeriksaannya itu kita periksa dia punya sensasi raba, nyeri, suhu. Jadi kita gunakan biasa kapas, kemudian digunakan jarum dengan tabung reaksi yang berisi air panas atau air dingin. Itu biasanya kita tes ke pasien. Pasien, apakah dia mati rasa atau tidak? Iya. Begitu. Ada berapa jenis penyakit kusta ini, Dok? Kemudian tadi saya bincang dengan dokter, ada contoh-contoh dari dokter, ada yang merah, ada yang putih. Iya. Tadi the great imitator ya, ada Iya. banyak yang menyerupai Iya. modelan yang kita lihat di Iya, kulit, betul. begitu, dokter. Kemudian misalnya kita ada yang merasakan gejala begitu 1-2 gejala, gejala apa saja yang bisa mungkin kita langsung menyimpulkan kita harus memeriksakan mungkin kita ada gejala kusta, karena ada Iya. eksim-eksim yang normal terjadi harian itu juga saya lihat ada yang mirip yang kusta yang tadi dokter Iya, tunjukkan betul. fotonya. Jadi kusta itu sendiri terbagi dua tipe. Yang pertama itu tipe multibasiler. Multibasiler itu sering disebut kusta basah, ya. Kusta basah. Di situ kusta multibasiler itu kumannya lebih banyak. Kumannya lebih banyak pada pemeriksaan BTA bisa dijumpai basil tahan asam itu dalam jumlah yang lebih banyak, ya. Kemudian kalau yang kedua, tipe pausibasiler. Pausibasiler itu biasanya kumannya lebih sedikit. Dan dia disebut juga sebagai kusta kering. Nah, dengan penyakit seperti eksim, mungkin pada eksim kadang kita mesti tanya juga ke pasien keluhannya. Kalau eksim biasanya ada rasa gatal, kemudian biasanya pada pemeriksaan dilihat seperti itu ada penebalan, biasanya penebalan pada bercak merah itu. Nah, bedanya dengan kusta, kalau pada kusta bercaknya mati rasa dan tidak disertai rasa gatal. Oke, jadi tidak gatal ya. Iya. Berbeda dengan eksim, tapi memang beda-beda tipis. Ada juga yang mirip eksim, ada juga yang mirip seperti yang orang Manado bilang Panu. lapar garam begitu, yang Iya, merah-merah iya. tadi, Dok. Ada Iya. panu juga begitu. Jadi macam-macam. Jadi kemudian apa yang membuat mungkin kita merasa oh ini mungkin kemungkinan mengarah kepada gejala penyakit kusta yang kemudian kita orang awam sudah meyakinkan diri harus memeriksa. Jadi pada kusta itu ada tanda-tanda utama, yaitu apabila ditemukan salah satu dari tanda-tanda utama itu sudah bisa dicurigai kusta. Oke. Misalnya yang pertama itu ditemukannya bercak mati rasa. Mati rasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ditemukannya penebalan saraf. Penebalan saraf dan biasanya juga pada pemeriksaan laboratorium basil tahan asam itu ditemukan basil kuman yang berbentuk batang berwarna merah itu di bawah mikroskop kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mungkin merasa ada kelainan pada kulit dan tidak bisa merasakan apa-apa, mungkin bisa segera dicek. Mungkin banyak yang belum tahu juga di mana akan memeriksa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, Dok. Nanti kita akan kembali lagi. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali berbincang mengenai penyakit kusta ini dan seperti apa kita akan menanganinya dan kemana kita akan memeriksakan diri. Kami akan kembali usai jeda berikut. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado dan saya masih berbincang dengan Dr. Yuditya Pari, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Kita masih berbincang mengenai kusta di sekitar kita, bagaimana cara mengenali dan juga mencegah dan tentu saja untuk mensupport para penderitanya. Tadi sebelum jeda saya sudah sempat tanyakan, Dok, kalau kita merasa mungkin ini kita ada gejala kusta begitu, pertolongan pertama yang bisa masyarakat dapatkan itu dengan melakukan apa? Atau mungkin visit kemana? Puskesmas boleh, Dok? Iya, puskesmas. Jadi biasanya kita arahkan pasien untuk ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Misalnya di puskesmas kalau misalnya jauh, tapi kalau misalnya ada rumah sakit ya bisa ke rumah sakit juga. Oke.
Untuk teknis pemeriksaan apa yang akan dijalani oleh pasien yang mungkin dari awal mungkin dites juga dulu, kemudian apabila positif begitu, apa nih perawatan yang akan dijalani sampai dinyatakan sembuh? Sebelumnya kusta berarti bisa disembuhkan ya dok? Iya, kusta bisa disembuhkan. Oke. Kemudian tadi pertanyaannya apa? Proses-proses yang akan dijalani oleh calon pasien ataupun mungkin pasien yang sudah positif ini dok? Jadi untuk pasien-pasien yang masih dicurigai mungkin ya, awal datang kan pasien biasanya belum tahu kalau dia itu terkena kusta. Nah biasanya petugas kesehatan itu akan memeriksa dulu bercaknya, bercaknya dengan yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan, pemeriksaan sensibilitas, yaitu terhadap raba, suhu dan nyeri. Itu biasanya diperiksa dulu. Kemudian bila didapatkan mati rasa atau sensibilitasnya menurun, itu biasanya kita curigai kalau itu memang kusta. Nah kemudian kita memeriksa juga adanya penebalan saraf biasanya. Penebalan saraf ada beberapa itu, ada auricularis magnus, ada juga yang di tangan itu pemeriksaan nervus ulnaris, kemudian medianus, kemudian di kaki peroneus dengan tibialis posterior. Itu biasanya kita periksa semua. Kemudian yang ketiga kita memeriksa basil tahan asam. Basil tahan asam itu biasanya kita ambil dari kerokan kulit dari lesi yang aktif, kemudian bisa dari cuping telinga juga kita ambil. Kemudian kita periksa di bawah mikroskop dengan pewarnaan Sil Nielsen. Itu biasanya kita akan temukan basil tahan asam di situ. Kemudian apakah pasien katakanlah positif begitu ya dok, apakah dia harus ditempatkan di mungkin opnam di rumah sakit atau tidak, atau kemudian apabila dia di opnam apakah ada tempat khusus mungkin seperti isolasi kalau penyakit-penyakit yang kemungkinan menular seperti apa dok? Nah pasien-pasien yang datang biasanya terdiagnosis kusta, biasanya kita arahkan untuk pengobatan di puskesmas, di fasilitas layanan yang terdekat dari tempat tinggal, supaya memudahkan pasien untuk teratur mengambil obat, sehingga menentukan juga tingkat keberhasilan pengobatan kan. Nah biasanya yang kami rawat inap di rumah sakit itu pasien-pasien dengan reaksi kusta. Jadi ada reaksi kusta itu reaksi imunologis. Reaksi kusta itu ada dua, ada reaksi kusta reversal dan ada yang ENL atau erythema nodosum leprosum. Jadi reaksi ini bisa timbul sebelum pengobatan, dalam pengobatan dan setelah pengobatan bisa timbul. Nah biasanya pasien akan merasa demam, kemudian nyeri pada bercak kulit, yang ada, nyeri, kemudian rasa tidak enak badan seperti itu. Jadi biasa itu yang kami rawat. Tapi kalau pasien kusta sendiri biasanya kami arahkan untuk mengambil obat di fasilitas layanan kesehatan terdekat, kecuali pasien-pasien yang datang juga dengan mungkin luka ya, kayak ada ulkus, nah itu kita rawat lukanya, itu mungkin yang bisa dirawat di rumah sakit yang seperti itu. Oke, untuk pasien yang dirawat jalan ini mengambil obat ini, apakah obatnya obat yang dikonsumsi atau mungkin ada perawatan khusus juga mungkin dari bagian kulit? Untuk obat-obatnya itu ada kan ada dua tipe kusta. Nah kalau yang tipe multibasilar biasanya pengobatannya lebih lama, selama 12 bulan biasanya. Kalau yang tipe pausibasilar yang kumannya lebih sedikit, itu biasanya pengobatannya selama 6 bulan. 6 bulan. Iya, jadi setiap bulan diberikan obatnya, kemudian yang bagian atasnya biasanya diminum di depan petugas. Oh gitu. Seperti itu. Untuk memastikan dikonsumsi begitu ya dok. Nah untuk perawatan misalnya kayak adanya kecacatan mungkin ya, misalnya pada mata ya, bila kena di mata biasanya ada lagophthalmus. Nah lagophthalmus itu adalah kondisi di mana mata tidak bisa menutup. Kelopak mata tidak bisa menutup. Karena penyakit di kulit tadi ya dok. Jadi biasanya itu pasien disarankan untuk, kan biasanya kering ya bola matanya, itu pakai tetes mata, sering-sering menggunakan tetes mata, kemudian pakai kacamata karena kan takut kena debu, terkena debu. Nah, kemudian pada saat dia tidur karena tidak bisa menutup matanya, biasanya kita anjurkan untuk
menutup dengan kapas basah di mata, seperti itu perawatan. Jadi sebenarnya perawatannya tidak semenakutkan stigma yang ada di masyarakat. Ada tadi dokter bilang 6 bulan maupun 12 bulan sudah bisa sembuh total, begitu dokter. Yang penting mendapatkan penanganan dari tim medis, begitu dokter ya. Dan pengobatan mesti teratur. Mesti teratur, begitu. Oke, baik. Kemudian sebelum kita jeda lagi dokter, bagian-bagian tubuh yang terkena kusta ini, apakah kalau seperti cacar kan dok seluruh tubuh begitu? Apakah kusta juga sama atau hanya pada bagian-bagian tubuh tertentu begitu sudah diobati tidak menjalar lagi? Kalau seperti cacar kan dok, yang masyarakat awam tahu dia pasti akan keseluruhan dulu baru mungkin sembuh. Nah biasanya pada kusta yang Pauci basilar yang tipe yang kumannya sedikit, itu lesi pada kulit biasanya tidak lebih dari 5 ya kalau di 5 bercak. Iya, 5 bercak. Kalau yang tipe yang kumannya banyak itu biasanya bisa kena di seluruh tubuh juga, bisa di kulit. Dan itu dia bisa komplikasi juga ke organ seperti mata, ginjal, bisa di kelamin juga. Pada laki-laki ya, di buah sakar itu bisa. Menarik ini karena bisa membahayakan ginjal juga. Seperti apa lebih detailnya kita akan bahas usai jeda berikut. Dan saudara, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan topik yang sangat menarik ini, karena itu Anda jangan kemana-mana. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Sapa Manado, dan saya masih berbincang dengan tamu saya. Ada Yudhitya Pari, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, tentang kusta di sekitar kita. Bagaimana kita mengenali, mencegah, dan juga mendukung pengidapnya. Tentu saja dokter tadi udah sempat disinggung, agak mengejutkan juga bagi saya, ternyata bisa sampai ke organ-organ dalam begitu penyakit kusta ini. Gimana bisa sampai ke, katakanlah ke ginjal gitu, mungkin secara teorinya seperti apa dok? Ya, biasanya bisa mengenai organ itu dalam jangka waktu lama pada pasien-pasien yang tidak diobati. Jadi mungkin bertahun-tahun dia tidak tahu kalau dia ada kusta. Nah, biasanya itu lewat peredaran darah ya, mungkin jumlahnya sudah meningkat di darah, jadi bisa sampai ke mana-mana, ke ginjal, ke kelamin. Tapi sejauh ini belum ada ya dok yang ditangani? Belum ada. Sepertinya belum ada. Semua sudah mendapat penanganan dengan baik. Kemudian kita tentunya ingin mencegah, selain tentunya mengantisipasi untuk tertular dari penderita, apa mungkin yang perlu masyarakat lakukan untuk dijauhkan atau tidak kena dengan kuman ini, penyebab penyakit kusta ini dok, kira-kira? Mungkin untuk pencegahan itu kita bisa lakukan adalah menjauhi penyakitnya ya. Yang pertama itu mungkin pada saat misalnya ada orang yang menderita kusta di sekitar kita, mungkin pada saat kita berbicara dengan orang tersebut kita boleh menggunakan masker mungkin ya, menggunakan masker. Kemudian kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya lebih kuat, itu dengan cara ya makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, seperti itu. Oke, baik. Intermezzo dokter, kalau bersentuhan begitu apakah langsung menularkan juga? Jadi kontak kulit juga itu harus kontak kulit yang erat dan jangka panjang. Kalau cuma menyentuh sedikit? Kalau cuma menyentuh sedikit ya harus cuci tangan sebaiknya. Cuci tangan, baik. Baik. Kemudian kan ini penderita kusta ini ada stigma negatif begitu. Tadi sudah diluruskan oleh dokter, ternyata ini masih bisa sembuh total 100%. Kemudian stigma-stigma lain yang mungkin disalahpahami oleh masyarakat sejauh ini, mungkin tanggapan dari dokter? Jadi itu juga merupakan tantangan ya bagi pemerintah di Indonesia, bahwa sampai saat ini masih melekat itu stigma negatif di masyarakat, sehingga karena stigma negatif ini mungkin pasien itu rasa enggan untuk datang berobat ke pusat-pusat layanan kesehatan. Mungkin karena rasa takut atau takut orang melihat bahwa aduh ini sakit kusta. Rasa orang-orang yang melihat mungkin rasa jijik, ngeri mau lihat. Jadi itu kadang-kadang juga menimbulkan tekanan psikologis ya buat penderita kusta. Nah,
kita sebagai sebagai mungkin orang-orang di sekitar penderita ini mungkin bisa menghilangkan stigma itu. Karena penyakit ini juga daya penularannya itu rendah. Daya penularannya rendah, cuma memang kita harus tetap menjaga imun, menjaga imun seperti itu. Nah, upaya-upaya pemerintah untuk menghilangkan stigma-stigma ini dengan melakukan kampanye-kampanye kesehatan mengenai kusta dan memberikan edukasi. Dan juga bagi tenaga-tenaga kesehatan diberikan pelatihan biasanya. Seperti itu upaya-upayanya. Baik, kemudian kita jangan dulu berbicara skala besar di Sulawesi Utara sendiri, dokter. Bagaimana penanganan penyakit kusta ini, kemudian tentunya terkait juga dengan support pemerintah khusus untuk kusta sesuai dengan yang dokter jalani setiap hari di lapangan, seperti apa, dan sejauh mana masyarakat ini punya kesadaran khususnya di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara sendiri sepertinya sama juga ya, di seluruh Indonesia juga sama. Jadi biasanya pasien-pasien yang menderita kusta itu tetap ke fasilitas kesehatan dulu. Nah, di sana akan diarahkan, misalnya dia terdeteksi kusta, sudah dilakukan semua pemeriksaan, sudah semua, maka pasien akan diarahkan untuk pengambilan obat di fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah. Biasanya ditanya, Bapak atau Ibu tinggal di mana? Nah, biasanya akan diarahkan ke puskesmas yang terdekat supaya mereka lebih patuh untuk mengambil obat. Biasanya kan, aduh jauh, uang transport enggak ada kan, alasannya seperti itu. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa diarahkan ke puskesmas terdekat. Oke, jadi obat ini dok di-cover oleh BPJS atau seperti apa? Jadi obat ini memang programnya WHO. Jadi obat ini gratis di seluruh dunia. Iya, jadi tidak ada. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lainnya, dok. Cuma yang diminta saja kepatuhan berobat dari pasien. Harus patuh untuk berobat. Iya. Kemudian dokter, masyarakat tentu saja ingin menjauhkan diri dari penyakit ini. Tadi dokter sudah sempat menyinggung di awal, pembawanya adalah hewan armadillo. Mungkin di sini nggak ada hewan armadillo, hanya ada di Amerika. Kalau di sini kemungkinan ada di hewan apa lagi, atau mungkin di tempat-tempat apa, agar supaya kita bisa semakin jadi memang kuman ini bisa didapatkan itu di manusia ya, manusia, kemudian di armadillo itu tadi, dengan di telapak kaki tikus juga itu biasa ada. Nah, tapi di Indonesia sendiri belum pernah ada laporan bahwa didapatkan dari hewan, tapi dari manusia menularkan ke manusia. Saling menularkan. Iya. Seperti itu. Baik. Kemudian dokter, sebelum saya menutup, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat khususnya yang menonton Sapa Manado begitu. Mungkin ada yang merasakan gejala yang serupa dengan kusta atau mungkin keluarganya, seperti apa pesan-pesannya dok, agar supaya kita semua dapat memberantas penyakit kusta. Jadi bagi masyarakat yang memiliki gejala-gejala atau keluhan-keluhan seperti yang sudah kita jelaskan, seperti ada bercak putih mati rasa, itu harus segera ke pusat layanan kesehatan yang terdekat biar mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian karena deteksi dini itu sangat penting. Deteksi dini itu untuk mencegah kecacatan ya akibat lamanya pengobatan mungkin. Biasanya kan dari deteksi dini sampai diobati itu karena mungkin perlu waktu yang lama. Agak lama. Jadi misalnya pasien ini datang, kemudian kita sudah katakan, oh ini kusta misalnya, tapi dia lama untuk berobat, dia lama mengambil obat, itu akan terjadi kecacatan biasanya, bisa terjadi kecacatan. Makanya harus cepat berobat, dengan cepat berobat juga, selain mencegah kecacatan, itu juga memutuskan rantai penularan kan ke orang lain. Betul. Nah itu. Nah yang saya pesan mungkin di sini, pertama harus segera datang berobat, kemudian minum obat secara teratur. Dengan yang ketiga, untuk masyarakat mungkin jauhkan stigma negatif, karena yang harus dijauhi itu penyakitnya, tetapi bukan orangnya. Seperti itu. Oke, baik. Dokter, kita masih ada sisa waktu sedikit, pengen tahu daerah mana kalau di Sulawesi Utara ini yang persebarannya cukup banyak,
kita kategorikan endemik begitu, Dok? Iya ya. Jadi mungkin di Likupang ya, di daerah Likupang, kemudian juga di Bolang Mongondo juga ada. Oke. Seperti itu. Kira-kira apa tuh, Dok, yang buat kenapa kok di sana lebih banyak daripada daerah? Ya kalau saya pikir mungkin ya pada saat penderita ditemukan di daerah tersebut mungkin susah ya mendapatkan obat kemungkinan ya. Aksesibilitas. Iya, dengan mungkin deteksi dini pasien tidak datang untuk datang berobat ke pusat layanan kesehatan sehingga deteksi dininya terlambat. Baik. Iya, Baik. mungkin seperti itu. Jadi penularannya semakin banyak. Baik. Jadi mungkin kalau ada yang merasakan 1-2 gejala tadi mungkin tidak apa-apa langsung saja mendatangi fasilitas kesehatan agar supaya tidak semakin parah, tidak menjalar dan tidak menularkan. Baik. Betul. Karena ini penyakit yang tidak perlu ditakuti kalau kita sudah kenal, kita cegah persebarannya dan tentu kita jangan menjauhi atau dengan obatnya ada gratis betul, lagi. Obatnya ada dan gratis. Tidak terlalu lama juga ya, Dok. 12 bulan sudah 12 bisa bulan. sembuh. Baik, menarik sekali dan tentunya juga memberi edukasi buat kita perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Dr. Yudit Tiapari atas waktunya sudah berbagi bersama Kompas TV. Salam sehat dan sukses. Dan ini adalah penghujung jumpa kita di Sapa Manado edisi hari ini. Sebelum kami menutup seluruh rangkaian Sapa Manado, kami sudah menyiapkan kata-kata motivasi untuk menyemangati pagi hari Anda. Ya, dan ini adalah penutup Sapa Manado hari ini. Jangan lupa saksikan Sapa Manado Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Manado, independen, terpercaya. Saya Irama Toy mewakili seluruh kru Kompas TV Manado yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.